Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebutkan ada 4 klaster pengamanan mengantisipasi kemacetan menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 saat momen Lebaran. Klaster tersebut mencakup kesiapan jalan tol hingga tempat wisata. Kakor Lantas menambahkan klaster lain yang perlu diantisipasi adalah jalur penyeberangan antar pulau atau provinsi seperti di Merak dan Banyuwangi. Sementara itu, tempat wisata yang kerap dikunjungi masyarakat saat momen Lebaran juga menjadi klaster yang mendapatkan perhatian. Korlantas melakukan evaluasi dengan mengacu pada Operasi Ketupat 2024. Hal-hal terkait kemacetan di gerbang tol hingga beberapa ruas jalan lainnya akan dievaluasi lebih lanjut. Tak hanya itu, Korlantas bersama Kementerian Perhubungan juga telah melakukan survei jalan-jalan nasional. Hasil temuan di lapangan masih ada jalan yang berlubang dan telah diminta untuk segera diperbaiki. Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, Korlantas akan menyiapkan skenario terbaik untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar. Pemirsa, Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakor Lantas Polri, mengimbau pada masyarakat yang berencana untuk mudik pada momen libur Lebaran tahun 2025 ini untuk mempersiapkan diri secara matang. Karena selain mempersiapkan kendaraan, masyarakat juga harus menjaga kesehatan mereka, itu yang prioritas agar perjalanan mudik yang panjang ini dapat berjalan dengan nyaman. Ya, tak hanya itu, skema dan juga cara mengelola kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran 2025 pun juga telah disiapkan oleh Korlantas Polri. Nah, kita akan mengulik lebih dalam episode One on One. Episode kali ini bersama dengan Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat siang Pak, izin masuk ke dalam. Izin mau masuk ke dalam Pak? Oh, silakan. Makasih Pak. Makasih. Nah, kabarnya Pak? Kabarnya tetap semangat. Selamat pagi, karena semangat terus ya Pak ya. Salam presisi. Salam presisi, betul. Pak, tadi saya lihat masih memantau ya Pak ya, masih terus memantau kondisi arus lalu lintas di bulan Ramadan ini. Bagaimana sejauh ini Pak? Aman semuanya Pak? Sebetulnya sebelum bulan suci Ramadan, Mabes Polri itu melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas. Sudah selesai dalam rangka menyiapkan operasi ketupat. Jadi di samping kami turun ke lapangan, cek jalur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus sepanjang tol, saya harus memantau dari CCTV Korlantas Polri yang kita banggakan. Ini live terus ya Pak ya? Live terus ya. Lalu ini udah di bulan Ramadan nih Pak. Wah, kayaknya udah banyak persiapan ya Pak yang sudah dilakukan Korlantas Polri untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan nantinya Pak. Ya memang kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani. Apalagi duta-duta pemudik yang harus kita amankan. Dari mana mau kemana, bergerak di mana, negara harus menjamin aman. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan kementerian lembaga selalu koordinasi dan komunikasi melakukan survei, belanja masalah, mengidentifikasi masalah. Sehingga nanti pada pelaksanaannya kita bisa merumuskan cara bertindak yang tepat. Ya, tapi Pak, ini kita sudah masuk di bulan Ramadan nih. Korlantas Polri nampaknya sudah mempersiapkan ini ya Pak, untuk arus mudik Lebaran 2025 ya Pak? Sudah siap, karena ini puasa kita duduk aja. Oh oke. Biar ini istirahat juga ya Pak?
Baik. Ya Pak, kita kan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, Ya. agenda utamanya masyarakat ini selain mempersiapkan hati untuk ibadah, tapi juga mempersiapkan waktu juga ini Pak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di libur Lebaran 2025. Nah, dari Korlantas sendiri bagaimana Pak? Bagaimana prediksi lonjakan arus mudik dan kira-kira kapan ini Pak? Jadi agenda operasi ketupat ini kan sudah dipersiapkan lama ya. Ya. Jadi Mabes Polri, kementerian itu sudah mempersiapkan. Jadi Korlantas Polri dengan stakeholder sudah melakukan survei. Survei baik itu ke jalan tol, jalan nasional, pelabuhan, termasuk tempat-tempat wisata yang nanti menjadi kunjungan. Iya. Tapi antisipasi lonjakannya nanti seperti apa Pak dari Korlantas? Kita mengevaluasi ya, mengevaluasi lonjakan arus atau bangkitan arus dari tahun 2023 ke 2024. Ya, itu justru kita dari 2 evaluasi dulu. tahun Nah, kebelakang ada ya, Pak, kenaikannya berapa persen. Tetapi kalau di jalan tol itu nanti gampang sekali untuk menghitung traffic accounting. Jadi 4 gate tol yang menuju ke Trans Jawa itu bisa dihitung. Transjawa. Jadi kalau tidak salah tahun lalu selama operasi itu hampir 1.600.000 sekian. Jadi nanti kenaikannya nanti akan kita lihat pada saat pelaksanaan itu. Jadi H-3 operasi Lebaran itu biasanya nanti lompatan dan lonjakan arus cukup tinggi sehingga nanti cara bertindak kita adalah one way nasional. One way nasional. Nah, Itu sebelum one way nanti dari kilometer 47 sampai 70 itu juga ada kontraflow. Karena dari 4 lajur menjadi 3 lajur menjadi 2 lajur. Jadi ada bottleneck. Jadi nanti dibuat kontraflow sampai ke arah kilometer 70. Ya, tadi Bapak mention sebelumnya dari tahun 2023 ini udah dimulai pendataan Pak. Ada yang berbeda nggak Pak dari 2 tahun belakangan ini untuk bisa dipersiapkan di 2025 ini Pak? Jadi hasil analisa dan evaluasi operasi ketupat 2023-2024 kenaikannya berapa persen, terus nanti dikaitkan dengan kondisi saat ini traffic accounting-nya bisa diprediksi ya. Jadi jumlah kendaraan yang memasukin tol Cikatama menuju ke Trans Jawa. Terus sekarang kan ada tol fungsional, ini juga membantu nanti akan bisa mengurai baik itu khususnya arus balik ya, itu seperti di Japek 2 Selatan, itu nanti akan mengurai sehingga cara bertindaknya itu udah nggak seperti yang tahun lalu lagi. Karena ketika jalur mudik itu dilakukan one way ke arah Trans Jawa sampai ke Jawa Tengah, terus arus baliknya juga demikian nanti dari 414 Kali Kangkung menuju ke kilometer 70. Nah, arus balik yang dari Jawa Barat itu bisa menggunakan tol fungsional namanya Japek 2 Selatan. Sehingga bisa kita pecah arus itu, yang harusnya lewat Cikampek dia lewat Japek Selatan. Tapi cara bertindak di kilometer 37 dan 34 ini agak berat karena setelah exit tol itu 2 titik riskan ya Pak? Ya, ini harus dibuat kontraflow atau mungkin pengalian arus di ujung tolnya itu. Ini juga tahun lalu belum ada. Tapi di tahun ini nanti akan diupayakan ya. Kita sudah mengantisipasi. Nah, biasanya itu kalau untuk kemacetan begitu Pak, itu ada beberapa titik yang rawan. Selain mungkin strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak, apa ada option lain Pak? Ya memang kan operasi ketupat ini kan sasarannya banyak. Tidak hanya di jalan tol. Betul. Jalan nasional, jalan alternatif bahkan Pantura, jalan selatan atau alternatif lain, tempat-tempat wisata, tempat-tempat penyeberangan. Ini sudah kita identifikasi. Kita sudah belanja masalah sehingga pada saat ada lompatan arus itu antisipasi skenario-nya sudah ada. Jadi nanti ada instruksi dilakukan kontraflow kilometer sekian sampai kilometer sekian, dilakukan kontraflow arah Gadok menuju ke puncak. Ini sudah diidentifikasi. Jadi masing-masing kasat lantas di lantas itu sudah menguasai CB-CB ketika ada lompatan-lompatan arus. Dan itu pasti kepadatan, terus perlambatan. Moga-moga tidak sampai kemacetan ya. Tapi setelah skenario padat, lambat, sudah ada pola-pola rekayasa lalu lintas yang sudah kita siapkan.
salah satu rekayasa lalu lintas ataupun skema yang tadi kita sempat obrolkan sebelumnya yaitu one way ya Pak. Ini sistem one way ini yang biasanya menjadi salah satu kunci untuk memecah kepadatan. Itu akan dilakukan di mana saja Pak atau opsional? Biasanya titik-titik rawan di mana yang akan diberlakukan one way? Jadi one way itu ada dua ya. One way nasional, nanti instruksinya dari kami, dari Korlantas Polri, instruksi ya. Satu arah ya. Itu ketika terjadi lonjakan arus yang melalui gate tol Cikatama itu bisa dihitung. Jadi di Cikatama itu kalau udah gate tol dilewati 7.000 kendaraan, itu sudah harus dilakukan one way. Oh, kuncinya di angka 7.000. Ya, one way itu. Dan ini sebetulnya kan bukan cara bertindaknya yang tepat ya, tapi kami juga menghimbau bagaimana pengguna jalan itu juga disiplin. Ya. Karena kapasitas kendaraannya cukup banyak, jalannya itu saja, sehingga pada saat nanti di jalan tol itu kan persoalan di rest area harus kita kelola, persoalan di exit tol di mana mereka harus keluar juga harus kita kelola. Jadi ini komprehensif ya, karena memang kita semuanya siaga di jalan. Jadi apa yang perlu dilakukan juga dari pihak pemudik untuk supaya tidak terlalu terjadi apa ya yang mungkin ditakutkan adalah kemacetan itu Pak? Ya, kepadatan itu udah pasti, perlambatan iya, tetapi kalau kemacetan sebelum terjadi kemacetan kita urai, ya kita urai. Contohnya seperti ini, pada saat arus balik yang dari Jawa Barat yang tadinya menggunakan Cikampek, sekarang udah kita alihkan ke Japek 2 Selatan. Ya, itu kan 1 jam Japek tol fungsional itu 1.000 kendaraan 1 jam. Kalau kita buka mungkin jam 6 pagi sampai jam 18 kan sudah bisa kita hitung, sehingga volume yang mengarah ke Jakarta itu sudah bisa kita kelola dengan baik. Apakah nanti harus kita lakukan kontraflow, nanti kita lihat perkembangan saat itu, karena kan prediksi ada peningkatan, tetapi kan kondisi lalu lintas di jalan ini kan tergantung situasi pada saat itu. Iya. Tapi bahkan sudah diprediksi ya Pak, 1 jam itu udah berapa kendaraan yang akan melintas begitu? Sudah dihitung, dari Jasa Marga sudah menghitung, sehingga ketika nanti menggunakan jalur fungsional tol itu, di exit tol itu harus kita antisipasi. Baik justru itu nanti di keluar di 37, termasuk di 34, termasuk nanti kalau menggunakan alternatif ke jalan nasionalnya lewat mana, kalau mengarah ke kota nanti lewat mana, itu nanti harus kita antisipasi dan harus kita pecah itu. Oke, lantas ada 3 klaster juga yang dikelola oleh Korlantas ya Pak ya untuk dalam arus mudik nanti ini Pak? 4 klaster Mbak. 4 klaster justru Pak ya? Yang pertama itu tol ya, tol tadi udah kita bicara banyak. Yang kedua jalan nasional, ini penting. Jalan nasional itu di samping aglomerasi orang mudik pengguna jalan tol itu bebannya berat ketika terjadi one way, sehingga harus dikelola betul. Karena one way menuju ke Jawa Tengah, yang ke Jakarta kan harus lewat jalan nasional. Iya. Jalan nasional itu masih dibagi lagi, ada jalan kabupaten, ada jalan alternatif. Ini para direktur lalu lintas, para kasal lantas sudah paham betul CP-CP yang harus dilakukan atau pengalihan arus ketika dilakukan one way. Terus yang ketiga adalah penyeberangan pelabuhan, baik itu di Merak, baik itu di Bakoini, di Tanjung Perak, terus di Ketapang. Ini sudah kita lakukan survei dan CP-CP yang sudah kita persiapkan tergantung banyaknya penumpang atau kendaraan yang mungkin akan menyeberang. Oke, jadi ada 4 klaster itu ya Pak. Klaster. Dan nampaknya yang masih menjadi sorotan ini adalah yang di tol dan juga biasanya jalur Pantura ya Pak. Ya. Tapi di tol ini juga yang menjadi riskan adalah yang ada di rest area Pak. Karena biasanya itu banyak antrian masuk kendaraan, kemudian menyebabkan kendaraan mengular begitu Pak. Lantas bagaimana yang dipersiapkan oleh Korlantas Pak? Ya, di tol itu kan yang pertama ada lompatan arus atau lonjakan arus yang tinggi. Yang ketiga ada bottleneck, dari kilometer 47 ke atas ada bottleneck. Yang ketiga ada rest area. Rest area ini dari tahun ke tahun kan kita evaluasi. Jadi kita sudah membuat MOU dengan kelola rest area itu. Jadi mengutamakan kenyamanan, termasuk juga volume daripada roll akhirnya itu sudah diperhitungkan. Jadi ada buka tutup. Maka dari itu saya menghimbau para pemudik jangan berkonsentrasi hanya ke rest area, karena rest area pasti tidak akan nampung.
tapi silakan mungkin keluar ke kabupaten, dia bisa kuliner di sana terus masuk lagi. Itu ada aksesnya. Nah, sehingga rest area bisa kita lola dengan baik. Oh, justru diarahkan oleh dari pihak kepolisian untuk keluar keluar tol menghimbau dulu. Kita menghimbau. Apa tidak ada penambahan rest area di sekitar tol itu, Pak? Kalau rest area dari tahun-tahun ada penambahan ya, cuman memang kapasitas volume kendaraan itu cukup banyak sehingga tidak menampung. Jadi pada saat weekday, weekend ini masih nampung, tapi begitu lebaran, ini kan lebaran. Jadi semuanya berduyun-duyun untuk ingin pulang ke kampung, sehingga tata kelola tol, rest area, exit tol itu harus komprehensif. Kalau ini Pak, penambahan apa tuh kayak SPBU gitu Pak, biasanya kan juga ada di selama arus mudik saja begitu, penambahan SPBU di sepanjang jalan tol, itu apa tidak juga menyebabkan kemacetan gitu Pak? Begini, jadi kan tidak semuanya rest area itu ada SPBU. Nah, nanti dalam rapat koordinasi nanti Pertamina juga akan menyiapkan itu, dan bahkan ada SPBU mobile. Dan bahkan juga nanti ada tim-tim urai, ada yang ambulan dan sebagainya untuk melengkapi daripada pelayanan masyarakat. Oke, Pak, ini juga kami dari riset data kami ini nampaknya akan ada diskon nih Pak di selama arus mudik. Tapi kami akan minta jawaban Bapak. Namun sebelumnya ditahan dulu karena kami akan jeda. Tetaplah bersama kami di One on One. Korlantas Polri menyatakan beberapa ruas tol fungsional akan dibuka saat libur mudik lebaran tahun 2025. Skema ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas masyarakat yang diprediksi akan padat selama periode mudik lebaran nanti. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Tol Japek Selatan 2 akan difungsionalkan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan pada arus balik. Tol Japek Selatan 2 kabarnya bakal beroperasi fungsional hingga kilometer 37 atau kilometer 34. Adapun untuk aksesnya dari kilometer 76 atau Simpang Susun Sadang. Korlantas mengatakan, pengoperasian jalan tol fungsional dilakukan untuk meringankan beban tol Jakarta Cikampek, khususnya pada arus balik. Dari hasil penghitungan, tol ini dapat dilalui 1.000 kendaraan setiap jamnya. Oleh karena itu, tetap perlu diantisipasi terjadi antrean kendaraan di pintu keluar tol. Tak hanya itu, Kakor Lantas juga berpesan kepada para pengusaha agar memberikan batasan bagi kendaraan sumbu 3 ke atas untuk berhenti melintas di jalur tol ataupun arteri selama pelaksanaan operasi ketupat 2025. Hal ini dikarenakan banyaknya aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kapasitas jalan menjadi terbatas dan potensi rawan kecelakaan seperti remblong hingga kelebihan muatan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 28 sampai 30 Maret 2025. Sementara arus balik diperkirakan tanggal 8 April 2025. Ya Pak, ini tuh ruangan apa ya Pak? Karena sering banget pasti dilihat oleh pemirsa di TV, banyak sekali layar-layar ini. Biasanya Bapak di sini apa yang dikerjakan Pak? Nah, ini ruang NTMC dari Polri. Jadi Korlantas bisa menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Republik ini. Dan ini juga disampaikan. Hampir setiap update dilaporkan melalui NTMC. Oh ya, menarik sekali. Jadi di sini semuanya bisa terpantau ya Pak ya? Monggo Pak, mungkin sambil kesini kita bisa diskusi lagi mengenai tadi ada yang menarik yaitu diskon tarif tol Pak di masa arus mudik nanti. Itu bagaimana Pak? Ya, kita dari pihak kementerian sudah menyampaikan ya, nanti ada diskon. Diskonnya berapa nanti akan diumumkan lagi, dan ini juga bagian daripada membantu kelancaran. Membantukan kelancaran lalu lintas. Contohnya mungkin kalau operasinya tanggal 26, nanti diskonnya tanggal 26, 25, 26, 27, 28, sehingga nanti ini bisa mengurai, saya mau berangkat tanggal 26 karena ada diskon.
Nah ini udah berangkat gitu. Nanti tanggal 25 juga demikian. Sehingga nanti bisa mengurai para pemudik itu yang akan berangkat mudik baik itu ke luar Jawa dan ke Jawa. Oh, jadi diskon itu justru untuk mengurai kepadatan untuk mengurai. ya Pak ya? Jadi kalau tidak salah mungkin 20% ya. 20%, iya betul Pak. Ya. Oke, lalu tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai di jalan tol nih Pak. Lantas nampaknya Bapak juga sudah memantau ya Pak ke Pelabuhan Bakaheni. Oh sudah? Ya, bagaimana itu Pak di Pelabuhan Bakaheni? Apa ada yang perlu dibenahi lebih lanjut atau seperti biasanya? Jadi kami sudah berkunjung ke Merak, Bakauheni, dan saya sudah mendapat paparan dan saya tahu betul ada 6 pelabuhan saya datangi semuanya, yang di Merak, yang di Bakauheni. Tahun ini kita cukup gembira ya, karena nanti yang Bakauheni, yang Merak itu nanti ke Bakauheni. Jadi yang satu, nanti kendaraan penumpang, kendaraan minibus itu nanti lewat Bakauheni langsung ke Merak. Nanti kendaraan roda 2, Ciwandan, itu nanti langsung ke Wika. Oh, nah, justru dibedakan ya Pak? Di Lampung sana ada Wika, jadi koneknya Ciwandan ke Wika, terus Merak ke Bakauheni, terus BBC nanti ke BBC juga. Oh, jadi semuanya udah dipersiapkan jalurnya ya Pak ya? Mungkin kemungkinan bisa agak lancar lah, karena sudah ada, termasuk juga buffer zone, rolakir, ini sudah kita persiapkan. Lebih luas lagi supaya seandainya ketika terjadi kepadatan atau antrian, itu nanti untuk delay-nya agak panjang, sehingga bisa kita atur. Gitu. Tapi biasanya juga yang bisa menyebabkan kemacetan di daerah di ujung begitu Pak, kendaraan truk Pak. Ini bagaimana kebijakan untuk mobilisasi kendaraan truk ini? Ya, jadi ada dua. Kalau di jalan tol, nanti pemerintah menghimbau bahwa kendaraan berat sumbu 3 itu nanti akan dilarang beroperasi. Nah, sehingga syukur-syukur nanti dari awal operasi sampai akhir operasi itu ada pelarangan. Terus yang kedua, kendaraan berat yang ada di Merak dan Bakauheni ini sudah diatur. Jadi BBC itu nanti untuk kendaraan berat, akan nanti ketemunya di BBC. Ini sudah ada, sehingga nanti kepadatan itu bisa kita kelola. Nah, jadi sejauh ini dari Korlantas di pihak di Pelabuhan Bakaheni pun sudah ini ya Pak ya, sudah teratur ya Pak. Sudah terkonsolidasi. Terus skenario bahwa nanti lampu normal seperti apa, agak padat seperti apa, sampai nanti lampu merah itu nanti harus ada tindakan-tindakan delay system atau mungkin nanti ke buffer zone yang sudah kita siapkan. Oke, menarik Pak. Lalu ini tadi kita bicara di Merak Pak, lantas di ujung nih Pak, di Kediri. Yang menarik di situ apa Pak? Karena kan persimpangan ini biasanya pertemuan kendaraan yang banyak itu bisa juga merepotkan begitu Pak. Beberapa hari lalu saya ke Jawa Timur, saya ke Banyuwangi melihat penyeberangan ke Ketapang. Ini juga akan menjadi krusial kalau tidak kita kelola, karena antara Nyepi dengan Lebaran itu, bersentuhan. Nanti pada saat Nyepi kan Bali harus ditutup itu. Terus di Mengkreng itu ada 3 pertemuan arus dari timur, barat, selatan. Dan 200 meter sebelum persimpangan itu ada perlintasan sebidang. Oleh sebab itu nanti cara bertindaknya ketika arus padat dari timur sebelum masuk ke Mengkreng itu harus dialihkan. Jadi di lapis 2 dialihkan. Ini saya sudah dapat paparan dari para kasar atas di sana. Sama halnya juga ketika nanti arus yang dari selatan itu cukup padat menuju ke pertigaan Mengkreng, itu di lapis 2 itu sudah ada pengalihan arus. Sehingga pada saat kondisi normal, kondisi padat, belum sampai terjadi kemacetan, itu langkah-langkah rekayasa sudah kita siapkan. Sehingga kemarin saya pastikan Mengkreng aman. Sudah dipastikan ya Pak ya. Jadi sudah dipastikan Mengkreng aman. Lantas dengan banyaknya prediksi bahwa pemudiknya nanti akan mengikuti atau menjadi pengguna jalan pada saat arus mudik begitu, pemerintah ini apa yang difokuskan untuk para pemudik ini Pak? Kita mengharapkan ada work from anywhere ya, jadi WFA. Itu nanti bisa mengurai keberangkatan daripada pemudik. Itu yang pertama. Yang kedua juga libur bersama pada saat nanti arus balik. Itu juga akan mengurai tanggal-tanggal mereka berangkat itu dia bisa melihat. Nanti kita juga akan rumuskan tentang gage. Gage itu apa? Ganjil genap. Jadi gage, kalau genap ya, berangkat, kalau ganjil bertahan dulu. Ini masih kita kaji ya. Nanti baiknya seperti apa, termasuk juga pengurangan sumbu 3 tidak beroperasional di jalan. Arus mudik pada saat gage begitu Pak? Iya. Tahun lalu sudah dilakukan. Tahun lalu jadi juga. Kalau
Ini tanggal 6. Bagaimana tahun lalu itu, Pak? Tanggal 6 yang genap ini berangkat. Yang ganjil tunggu dulu lah atau melalui jalur yang lain. Itu nanti masih dalam pengkajian apakah nanti disetujui oleh stakeholder atau dari kementerian lembaga sehingga apapun persoalannya kita negara hadir untuk bisa menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran. Oke, jadi work from anywhere, Ya, kemudian pembatasan kendaraan berat sumbu tiga, tiga, terus libur bersama. dan juga Gage. pengkajian gage itu ya, Ya, Pak ya. ganjil Tapi genap. kalau untuk gage sejauh ini respon yang sebelumnya bagaimana Pak dari masyarakat? Sifatnya ini kan himbauan ya, himbauan mengharapkan supaya bisa cair. Jadi iya. pemberangkatannya itu bisa mengatur untuk saya plat nomor saya ganjil, saya berangkatnya ganjil. Itu kan bagian daripada upaya-upaya kita. Bagian dari upaya, baik. Lantas apalagi nih Pak dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian yang mungkin masih digodok untuk bisa nanti disampaikan kepada para pemudik begitu Pak? Yang jelas kan kesiapan pribadi ya. Jadi karena mudik itu perjalanan cukup jauh. Ada yang dari Sumatera melalui Bakauheni ketemu Merak masih ke Jawa lagi. Terus dari Jakarta menuju ke mungkin Jogja sampai Surabaya. Maka dari itu kami menghimbau kesiapan kendaraan. Kesiapan kendaraan itu penting sekali, termasuk mungkin cek bannya, cek mesinnya, olinya. Jangan sampai nanti perjalanan yang cukup jauh nanti ada kerusakan di jalan. Ini akan menjadi kepadatan. Ini akan juga merepotkan Nah, petugas ya. juga nanti di lapangan. Yang ya, Pak? kedua juga kesiapan kesehatan driver, sopir ini harus dianalisa betul. Kalau berangkat dari Jakarta menuju ke Jogja itu berapa jam? Terus saya mau istirahat di mana? Terus jalurnya melalui mana? Ini udah dihitung-hitung. Sudah harus Ya, dipersiapkan. apalagi yang dari mungkin dari Lampung terus Ke jalan Jawa. darat terus ke Jawa Timur. Ini juga harus diperhitungkan karena kecelakaan itu kadang-kadang disebabkan karena kecapean. Iya, betul. Ya, di samping juga kecepatan tinggi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan kepada pemudik sehingga betul-betul sudah mempersiapkan diri, disiplin dan lain sebagainya. Oke, Pak tadi kita udah banyak membahas di jalan Pak. Nah, Ya. ini yang juga menjadi titik pengawasan dari Korlantas juga di tempat wisata. Ya. Di tempat wisata bagaimana persiapan dari Korlantas Pak untuk mengantisipasi lonjakan para wisatawan juga di sana? Salah satu sasaran kegiatan operasi ketupat kan tempat-tempat wisata, Iya. mall, perkotaan, termasuk juga tempat-tempat ibadah ya. Wisata kemarin saya berkunjung ke Batu. Ke Batu Malang Di ya? Batu Malang itu dalam satu kabupaten itu ada 25 titik pariwisata sudah dikelola. Pasti akan terjadi kepadatan, apalagi melihat tahun lalu terus kita merubah cara bertindak yang tepat seperti apa. Ketika volume kendaraan menuju ke Batu melalui jalan-jalan yang sudah kita siapkan, perlu kita lakukan one way bila perlu. One Nanti situasional ya, nanti Kasat Lantas yang akan di sana, Dirlantas juga akan memantau itu. Tempat-tempat wisata itu kemarin saya juga ke Puncak, cek sana, Gadok, terus saya juga ke Batu, terus ke Guci, Jawa Tengah. Ini menjadi prioritas nanti Anyer itu nanti menjadi prioritas untuk kita siapkan cara-cara bertindak dan skenario di lokasi itu. Tapi memang titik-titik itu krusial ya Pak ya, dari seantero Jawa ini Pak khususnya mungkin. Ya. Mana yang menjadi titik mana yang menjadi perhatian banget dari pihak polisi? Sebetulnya semua menjadi perhatian karena kehadiran polisi untuk melakukan rekayasa, kehadiran stakeholder untuk sama-sama mengelola itu harus komprehensif. Dari polisinya, dari dinas Ya. perhubungan, dari dinas pariwisata merencanakan untuk sebuah rencana pengamanan itu kan harus kolaborasi. Ya. Jadi mana yang harus diprioritaskan, terus mana yang harus mungkin dikesampingkan sehingga betul-betul para pemudik yang akan ke wisata itu betul-betul aman. Dan nyaman ya Pak Nyaman, ya. ya. Baik, ini berarti juga kesiapan petugas dari pihak kepolisian juga sudah dipersiapkan dan menarik sebenarnya dari kepemimpinan Bapak ini ada imbauan gitu atau Ya. mungkin wejangan kepada para petugas jangan bangga karena Ya. menilang. Banggalah saat masyarakat tertib. Lalu kita Ya. nanti akan membahasnya lebih iya, dalam. iya, iya. Tetaplah bersama kami di One Ya. on One.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menunjuk Irjen Polisi Agus Suryonugroho menjadi Kakor Lantas Polri. Irjen Polisi Agus Suryonugroho menggantikan Irjen Polisi Aan Suhanan yang memasuki masa pensiun. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Irjen Polisi Agus Suryonugroho menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Wakapolda Jateng. Pria kelahiran 15 Agustus 1968 di Boyolali, Jawa Tengah ini sepanjang karirnya di kepolisian dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang aktif di bidang lalu lintas. Irjen Polisi Agus Suryonugroho merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dengan fokus pada bidang lalu lintas. Irjen Polisi Agus Suryonugroho sepanjang pengabdiannya telah menempati berbagai jabatan strategis. Karirnya dimulai pada tahun 2000 ketika ia dipercaya menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Semarang. Setahun berselang pada 2001, ia dipindahkan ke Polda Kalimantan Selatan sebagai Kepala Subbagian Operasional di Kesekretariatan Lalu Lintas. Karir Agus terus menanjak hingga pada tahun 2006 ia ditunjuk sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum di Polda Kalimantan Selatan. Pada tahun 2008, Agus sempat kembali ke kampung halamannya dan menjabat sebagai Kapolres Boyolali. Pada tahun 2010, ia diangkat menjadi Kapolres Kendal di bawah Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2011, ia mendapat amanah baru sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Berkat dedikasi dan kinerjanya yang baik di bidang lalu lintas pada tahun 2018, Agus ditunjuk sebagai Kepala Subdirektorat Kecelakaan Kasubdit Laka di Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri. Kemudian pada 2021, ia kembali ke Polda Jawa Tengah sebagai Dirlantas. Karirnya semakin bersinar, ia mendapat promosi menjadi Wakil Kapolda Jawa Tengah dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pelantikan Irjen Polisi Agus Suryonugroho sebagai Kakor Lantas Polri menandai babak baru dalam kepemimpinannya di bidang lalu lintas. Dengan pengalaman panjang dan berbagai posisi strategis yang pernah diembannya, Irjen Polisi Agus Suryonugroho diharapkan mampu melakukan inovasi serta meningkatkan sistem pengelolaan lalu lintas di Indonesia. Baik, Bapak tadi kita sempat membahas ini ujangan mungkin ya Pak ya, mengenai jangan bangga karena menilang tenggelam saat masyarakat tertib kepada para petugas lalu lintas di jalan. Nah, ini bagaimana Pak? Pandangan Bapak mengenai ini, apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada para pahlawan kita yang ada di lalu lintas di lapangannya? Saat ini kan sudah bertransformasi ya. Jadi transformasi digital itu membantu kita untuk bagaimana menertibkan masyarakat. Jadi kecelakaan lalu lintas cukup banyak sehingga upaya-upaya dari pihak kepolisian itu yang paling terpenting adalah edukasi preventif. Dan memang penegakan hukum itu adalah senjata terakhir dan bila perlu tidak usah. Ya, tilang sudah etle, ya kan? Yeah. Memang kami tidak terlalu bangga untuk menilang, tetapi kami mengharapkan masyarakat itu dengan disiplin pribadi, pentingnya keselamatan, pentingnya ketertiban berlalu lintas toh untuk masa depan kita semuanya. Yeah. Karena memang lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Jadi kalau sebagai urat nadi bangun tidur, mau ke pasar, naik motor, menggunakan jalan, yang tertib ya pakai helm, jangan sampai ditilang. Yeah. Oleh sebab itu, himbauan itulah yang kami sampaikan bahwa kami tidak bangga untuk menilang, tetapi mari kita tertib berlalu lintas dengan disiplin pribadi masing-masing untuk keselamatan dan jiwa raga kita semua. Tapi memang sekarang tuh untuk di lapangan para petugas ini lebih fokus apa nih Pak? Lebih ke mengatur atau mungkin juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan karena pasti masih banyak yang bandel nih ya, masyarakat nih. Dinamika masyarakat kan banyak sekali. Ada masyarakat yang mungkin patuh, ada masyarakat yang terdidik, dan ada masyarakat yang mungkin suka kebut-kebutan, masyarakat yang suka trek-trekan dan bahkan motornya juga dibuat brong. Ya inilah kita harus melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum memang itu terakhir, tetapi kita mengharapkan
disiplin pribadi tentang keselamatan berlalu lintas. Ya, lantas biasanya kasus apa nih Pak yang bikin petugas tuh kadang-kadang, aduh ribet banget sih, kenapa sih harus seperti ini lagi, kenapa sih harus ada keteledoran seperti ini lagi yang menyebabkan kerugian masyarakat banyak? Nah kan ini kan bukan tugas polisi saja, semuanya masyarakat, semua pemerintah juga bertanggung jawab tentang mungkin bagaimana anak muda kebut-kebutan ini kan apa ya, kenakalan remaja ya. Iya. Mungkin dulu sampai juga kebut-kebutan. Oleh sebab itu Polri tidak akan lelah dan capek Iya. untuk bisa menghimbau, untuk dekat dengan masyarakat, karena apapun kita hadir di lapangan itu kaitannya dengan keselamatan di jalan. Karena memang keselamatan itulah nomor satu. Tertib itu adalah harus muncul dari diri kita sendiri. Tidak urusan ditilang, tertib sendiri. Itu harapan kita. Gitu ya. Baik, Bapak tadi menyinggung mengenai sistem etle nih Pak, Ya. yang mungkin baru berapa tahun ke belakang ini ya Pak, Ya. yang diterapkan begitu. Lantas sejauh ini bagaimana Pak mengenai sistem etle ini, bagaimana peninjauan dari kepolisian dan bagaimana sikap masyarakat juga terhadap ini? Ketika transformasi digital dan ada transformasi pelayanan publik, jadi Polri sudah modern ya, jadi sudah ada electronic traffic law enforcement, ETLE, itu ada beberapa jenis. Ada ETLE yang mobile, itu yang bisa mengcapture pelanggaran. Ada ETLE yang statis, itu hanya dipasang di satu titik, yang bisa mengcapture di satu titik saja. Ya, ETLE ini adalah salah satu transformasi digital yang digunakan polisi untuk melakukan penindakan pelanggaran. Jadi bayangkan kalau ya semua warga kita kan semua tidak tertib ya tidak tertib lah nanti kena ETLE, harus dilakukan penindakan. Oh jadi memang ada dua berarti ya Pak ya, khusus untuk meninjau secara keseluruhan dan Mobile itu, ETLE mobile, namanya mobile. ETLE handheld. Ada ETLE statis yang dia hanya dipasang mungkin dekat lampu merah. Oh itu Nah, statis, bisa, ya. tapi itu bukan untuk Tapi pelanggaran. kan ETLE ini kan tidak bisa mengcapture semua pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu tilang juga masih diberlakukan. Tilang masih diberlakukan. Tilang juga diberlakukan. Oh yang manual itu ya Pak ya, bertemu dengan Jadi bahasanya polisi, ya? bukan manual ya, tilang. Oke, tilang. Itu tilang. Karena Baik. memang ini penting juga, tidak semua warga kita juga mungkin tertib berlalu lintas. Iya. Nanti kalau tidak ada ETLE, tidak ada polisi, bayangkan nanti seperti apa jalan kita. Agak Gitu ya. amburadul Ya. ya Pak. ya. Baik, Pak tentunya harapan Bapak ini apa harapan yang secara pribadi mungkin Bapak ingin sampaikan begitu terhadap petugas kepolisian yang apa ya kami bilang tuh sebagai pahlawan mungkin di jalanan untuk mengatur arus lalu lintas agar bisa tertib, aman dan tentunya nyaman untuk masyarakat. Kita aparat negara ya, memang satu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, betul-betul melindungi, mengayomi, dan bila perlu harus membantu kepada masyarakat itu. Dan kehadiran polisi, khususnya lalu lintas ini kan ini untuk ketertiban, untuk keselamatan. Karena ketertiban dan keselamatan itu kalau tidak dikontrol pihak kepolisian, nanti akan banyak jatuh-jatuh korban kecelakaan. Oleh sebab itu, kami tidak akan lelah untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menertibkan, dan mari kita tertib bersama-sama. Dengan tertib pribadi, tentunya kita selamat di jalan. Baik, terakhir Pak, Ya. himbauan untuk masyarakat dan juga ke petugas selama arus mudik Lebaran 2025. Yang jelas kami tidak akan lelah untuk bisa melayani masyarakat. Untuk operasi ketupat saya menghimbau agar betul-betul dipersiapkan, baik itu kendaraan, kesehatan pribadi, jalur-jalur yang akan dilalui sudah harus dipahami betul, termasuk juga kesehatan pengemudi ini paling penting sekali. Jadi kalau sudah lelah istirahat, ya. Kondisi tubuh itu ya harus ada di situ obat-obatan, ada minuman, sehingga nanti ketika di jalan tol atau di jalan-jalan tertentu kita udah siap semuanya dan tentunya selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Irjen Agus Suryo Nugroho, Kakor Lantas Polri. Semoga selalu sehat ya Pak ya dan tetap semangat dalam mengatur arus lalu lintas di tanah air. Salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa demikian episode One on One kali ini bersama saya Angelika Dea Pagam. Sampai jumpa di lain kesempatan.